lalu suntik oksitosin. Ibu saya akan menyuntikkan ini ya agar supaya ari-arinya cepat lahir. Suntik ke sini dibalik, disuntik di tengah ya, diaspirasi baru. Nah, ini jangan dulu dibuang ya Neng, nggak boleh dibuang dulu ini. Agak masuk. Susah sekali. Nah, setelah itu baru jepit-jepit potong. Nah, kita jepitnya itu adalah 3-5 cm dari perut bayi ya. Ini diserut ke sini, lalu baru nah, ini dijepit, terus diserut lagi ke sini 3-3 cm. Ini baru pilkasa ini ke sini, jangan sampai mengenai bayi. Baru ini adalah gunting tali pusat. Sini. Ini baru yang dikasih ini. Ini jepitan ini kalau udah dipakai nggak bisa lagi, buat besok aja, saya mah nggak perlu. Ini dijepit ya, dijepit. Kalau ada tali benang kasur bisa, benang kasur juga bisa di tadi saya jadi kalau benang kasur itu diikat sampai ketemu sama ini kita ngikat ketemu ibu jari ya, terus dibalik lagi diikat lagi, ini baru setelah itu baru kita lakukan IMD. MD, pegangku bayinya palanya dikupas kelihatan. Tadi kita MAK 3 udah 1 ya. Tuh yang di Apa sini. tadi MAK 3 yang sudah dilakukan? Kan MAK 3 itu ada 3. Yang 1 tadi udah dilakukan apa? Ini cuma aktif kala 3 kan ada 3. Pemberian injeksi oksitosin setelah bayi lahir kita udah tadi ya. Lalu sekarang tinggal PTT. Peregangan tali pusat terkendali. Ini diserut dulu, dipindahin 5-10 cm di depan lupa. Kita lakukan PTT ini meregangkan ini tangan ini ada berada di simfisis pubis ya. Ini dorsokranial itu ditekan lalu ditekan didorong ke atas. Ini diregangkan. Pada saat kita lakukan PTT ada tanda-tanda pelepasan plasenta. Itu ada 3 juga. Terlihat uterus globuler. Globuler itu tadi yang bulat, terus tali pusat memanjang dan ada semburan darah secara tiba-tiba. Nah, kalau sudah itu kita tarik ya sini, didekatkan lagi. Ini masih di sini kita keluarkan ya. Masih kepanjangan, kita tarik lagi. Kenapa harus didekatkan? Ditakutkan ininya putus tali pusatnya. Ini ditarik, jika terlihat plasenta 2/3 di pulpa, tangan kiri pindah. Jadi lakukan secara diputar. Ya. Mau ke sini mau ke sana boleh. Ini diputar sampai selesai. Setelah itu lakukan massase uterus. Yang kuning ini mana? Itu sudah massase tangan sana. Ya, ini taruh dulu, lalu kita massase. Ya, kita massase. Bu, ini adalah kaki ibu seperti ini. Nanti kalau misalnya setelah itu baru kita lakukan pemeriksaan perdarahan. Ya, dan perdarahan itu ngelihat laserasi. Lihat laserasi itu dilihatnya begini. Ini dari jam 12 puter ke jam 9, puter sampai jam 6, puter lagi ke jam 3 ke jam 12. Kalau cuma begini-begini itu tidak boleh karena dia tidak tahu misalkan ada di jam 10, jam 11. Kalau ini dari jam 12 puter 9,
3 balik 15. Ternyata ada robekan. Ya. Kalau misalkan ada robekan, kita lakukan hacking. Kalau tidak ada, kita rapihkan. Ya. Misalkan sudah tidak ada robekan, mana tadi itu? Tidak ada robekan, lalu kita bersihkan ibunya. Jangan lupa diobservasi. Kita masuk ke kala Periksa 4. plasenta dulu. Oh iya, stop dulu. Periksa plasenta. Plasenta itu dilihat sebelum kotiledon, dilihat itu selaput. Selaput itu ada 2, maternal dan fetal. Maternal ini yang dalam, ya. Fetal itu yang luar. Setelah itu kita lihat kotiledonnya. Kotiledonnya itu yang normal itu 16 sampai 20. Ini pakai kasa, ya. Kita rapihkan, takut ada yang ketinggalan, ternyata tidak ada. Oke, setelah itu, ya, setelahnya ini boleh diikat di sini. Kenapa diikat? Biar tidak terjadi perdarahan. Nah, ini diukur kedalamannya itu ditusuk, ya, terus dilihat ada berapa, kelihatan berdarahnya. Nah, setelah itu masukkan, ini sudah kita lihat dari insersi tali pusat itu, ini adalah sentralis, terus insersi tali pusat ada 4, sentralis, lateralis, marginalis, dan filamentosa. Filamentosa itu adalah tertanamnya di selaput fetal, maternal dalam non. Jadi ini sentralis, lateralis, marginalis, dan filamentosa. Nah, sudah kita ukur begini, ya. Kita harus tahu ukuran kita berapa. Segini harus diukur. Terus diukur ini begini aja. Nah, ada berapa. Dan setelah itu kita masukkan ke kendil. Nah, habis sudah, ibu sudah selesai, kita bersihin ibunya, mandikan. Ini itu biarkan IMD, ya. Biarkan IMD, baru tadi mana Kateter enggak, kan kita cek. Kalau misalkan kosong nggak usah, kecuali kalau mesin penuh kan kita cek dulu. Tadi kan dari atas dulu sebelum kita memandikan kan sudah masuk kala 2. Dilihat dari keadaan umum, tensi, nadi, suhu, TFU, kontraksi, perdarahan, baru kita bersihkan. Kalau misalkan kandung kemihnya kosong, nggak usah dilakukan kateter. Tapi kalau misalkan penuh, ibunya suruh BAK. Kalau memang nggak bisa, baru kita lakukan. Setelah itu kita bersihin itu dari yang tidak kotor, dari perutnya, harus di perut dibersihkan. Terus ini di Ibu, maaf, ini nanti buat ujian ya Bu. Nanti kateternya harus dipakai atau enggak? Kalau di sini ada kateter. yang kalian yang harus pintar. Pada pemeriksaan kandung kemihnya kosong, kan tidak pakai kateter. Jelasin. Itu ya, jelasin. Kan ibu tadi ngomong dari hasil pemeriksaan kandung kemih, kan pada saat setelah bayi lahir itu kan sudah setelah plasenta lahir sudah masuk kala 4 kan. Dilihat dari atas keadaan umum, terus kesadaran, ibunya tanya, ibu singgah enggak, terus tadi itu tensi, kan tensi pertama kan, tensi, nadi, suhu, TFU. Dan langsung pemeriksaan TFU, kontraksi, dan kandung kemih. Kandung kemihnya ibu kosong, jadi kalian kalau kandung kemih kosong ngapain di kateter? Kecuali kalau kandung kemihnya penuh, baru dilakukan kateter. Ibu tadi kandung kemih ibu kosong, ibu nggak mau kateter, ya. Nah, setelah itu baru dibersihin. Ibu maaf ya Bu, angkat Bu, ini dimasukkan ke tempat yang kotor, kita bersihin semuanya. Udah dibersihin semua, pakai semprot-semprot, baru dikasang softtek. Ibunya dipasangin celana, kalau enggak juga enggak usah, tetapi harus pakai softtek yang sekarang pakai softteknya softtek yang pampers ya. Ya, pakai celana. Terus setelah itu dikasih kasih kain, dikasih bajunya enggak dulu karena kan lagi masih EMD ya. Setelah itu baru 1 jam pertama tiap 15 menit, 1 jam kedua tiap 30 menit. Ditulis. Sudah.
fotogram. Udah, ada yang ketinggalan nggak non? Pemeriksaan bayi. Dan bayi nanti lah itu mah. Ini udah abis, kalau di sini langsung. Oh, langsung, karena kan IMD dulu dilihat, IMD-nya sudah bagus, IMD sudah dapet ya. Terus ibu kita bilang sama ibunya, ibu maaf saya akan memeriksa bayinya, saya jangan bilang pinjem ya, bu maaf saya mau ngambil dulu bayinya untuk pemeriksaan ya. Pemeriksaan bayinya sudah dilakukan antropometri dari berat badan, panjang badan, dari lingkar kepala, lingkar perut, semua kan? Pemberian vitamin. Udah dulu, pemeriksaan dulu. Semuanya dulu, diperiksa sampai refleks. Kalian udah belajar kan? Sudah refleks, baru diberikan vitamin K. Satu berapa mili? Dosisnya berapa? 1 miligram 0,5 cc. Kalau itu vitamin K1, K3 sama neoka. Ini K1 sama hepatitis B. Enggak, itu kalau nama obatnya neoka dan K3. Neoka, kalau neoka itu berapa? K1 tuh itu untuk ngomong untuk K1 itu adalah vitamin K pertama. Obatnya namanya neoka, ada yang 2 mg, ada yang 10 mg. Kalau misalkan yang 2 mg berarti kalian ngasihnya 0,5. Tapi kalau yang 10 mg ngasihnya 0,05. Ya. Kalau nggak 0,01. Setelah itu dikasih Hepatitis B. Dibersihin sambil diperiksa itu, kalau misalkan matanya kotor diberikan salep mata. Setelah itu dikasih vitamin K. 1 jam kemudian dikasih hepatitis HB0. Tapi HB0 itu sekarang katanya di rumah sakit itu nggak dikasihnya 7 hari, disuruh ke puskesmas. Nah itu udah, setelah itu bayinya dikasih baju, dikasih ibunya, suruh tumingin, rawat gabung, lalu diberikan ASI. Udah selesai. Fotogram. Gerah bener. Saya gerah banget.